Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Subowo SCY, dari Paroki Santo Andreas Misuji, Lampung. Kita berjumpa dalam Renungan Singkadehonian, edisi Senin 19 Desember 2016. Mari kita membaca, mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, sebab akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Karena ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat untuk mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara-saudari yang dikasihi Allah, kisah Zakaria dan Elisabet secara manusiawi sangat dimengerti akan kecemasannya bahwa dalam hidupnya mereka sebagai suami istri belum dikaruniai anak. Anak pada zamannya menjadi simbol berkat, menjadi simbol bahwa hidupnya diberkati. Sementara dia belum dikaruniai anak sampai pada usia yang tua. Tetapi kedua orang ini tetaplah teguh dalam iman akan Tuhan dan senantiasa membuka hati
bagi kehadiran Tuhan, bagi tuntunan akan Roh Kudus-Nya, meskipun itu sulit untuk dimengerti secara manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, kunci utama bagi mereka berdua adalah memiliki hati yang terbuka kepada bimbingan Roh Kudus. Maka kehadiran malaikat yang menyampaikan berita bahwa Elisabet akan menandung, sekalipun sulit untuk dimengerti, tetaplah mereka menerimanya, karena mereka terbuka akan Roh Kudus. Dan bagi mereka, tidak ada yang tidak mungkin yang dilakukan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Elisabet beriman kepada Allah, maka meskipun mandul, akhirnya toh dia juga mengandung berkat kasih karunia Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam keaibannya. Allah senantiasa melindungi dan memberkati, betapapun itu sulit bagi manusia, tetapi bagi Allah tetaplah sangat mungkin. Itu sebabnya Elisabet mengandung di usianya yang tua, karena tindakan Allah, perbuatan Allah yang besar yang dilakukan kepadanya. Menarik bagi kita apa yang disikapi oleh Elisabet. Elisabet tidak pernah sombong, sekalipun dia telah juga mendapatkan karunia untuk menerima rahmat kehamilan putranya. Dia tetap rendah hati di hadapan sesama, tidak memiliki kesombongan, tetapi terus-menerus membangun sikap percaya, beriman kepada Allah yang selalu setia menuntunnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Elisabet dan Zakaria, kita diundang untuk memiliki hati yang terbuka bagi kehadiran Allah, Sang Sumber kebahagiaan, Sang Sumber segala-galanya yang akan hadir, lahir di dalam diri kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah akan selalu memberkati, maka keterbukaan hati bagi kehadiran Allah sangatlah penting bagi kita. Dan kelahiran Tuhan yang kita persiapkan di dalam hidup kita adalah kelahiran untuk memberkati kita, bukan untuk menghukum, bukan untuk mengutuk, bukan, tetapi untuk memberkati kita dan menjadikan kita memiliki hati yang penuh sukacita. Sukacita bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, tetapi bersukacita karena Allah hadir dan tinggal di dalam diri kita. Maka mari kita bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan dengan hati yang terbuka untuk dibimbing setiap saat, sekalipun kita seringkali tidak memahami, mengerti apa maksud dan bimbingan Allah itu. Tapi kita percaya sebagai anak-anaknya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, hati yang adalah jendela bagi kehidupan kita, kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Allah, hendaknya selalu terbuka untuk mempersilahkan masuknya Allah, masuknya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya seluruh kehidupan kita senantiasa dipenuhi oleh rahmat dan berkat-Nya. Selamat mempersiapkan kelahiran Tuhan di dalam hati, dalam hidup kita masing-masing, dan Tuhan ingin menyapa kita dalam kelahiran itu dengan sapaan damai. Damai bagimu, damai bagi kita, damai bagi kita bersama-sama. Amin.